Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 9 tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Sebagai umat Islam, hari apa yang kita tunggu-tunggu? Ya, hari Jumat. Hari Jumat disebut juga dengan Sayyidul Ayyam, yang berarti tuannya hari atau rajanya hari. Kata Jumat diambil dari kata jamaah, yang artinya berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Nah, salah satu bukti keistimewaan hari Jumat ini adalah disyariatkannya sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Tentang sholat Jumat ini, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Nah, agar sholat Jumat yang kita lakukan dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat yang pertama adalah beragama Islam, kemudian sudah balik atau dewasa, sehingga anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga yaitu berakal, sehingga orang gila tentu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang keempat, syarat wajib sholat Jumat adalah laki-laki. Di sini perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kelima yaitu sehat. Orang-orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat wajib yang keenam yaitu menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang, di sawah, perkebunan, yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Kemudian yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Pendapat yang paling masyhur yaitu ulama yang mengatakan minimal 40 orang, dan sebagian ada lagi yang mengatakan bahwa minimal 2 orang. Kemudian yang ketiga, syarat sah mendirikan sholat Jumat yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi an Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu syams, rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Biasanya di Indonesia sholat Jumat dilaksanakan sekitar pukul 11:30 atau pukul 12.
Kemudian syarat sah yang keempat yaitu sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Khutbah inilah yang menjadi pembeda antara sholat Jumat dan sholat zuhur. Jika sholat zuhur tentu tidak memakai khutbah. Inilah yang menjadi ciri khas dari sholat Jumat, yaitu didahului oleh 2 khutbah. Khutbah Jumat sendiri merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jumat. Ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini biasanya khotib mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu membaca sholawat atas Rasulullah SAW. Biasanya khotib mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau sholawat yang lain. Kemudian yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang keempat, berwasiat atau bernasihat. Di sini sang khotib berwasiat takwa kepada para jamaah, memberikan nasihat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu 2 khutbah. Yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Biasanya di sini khotib mengucapkan doa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat hingga akhir. Kemudian syarat khutbah Jumat. Pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Kemudian yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri. Yang ketiga, khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Jadi ketika setelah selesai khutbah pertama, khotib hendak duduk. Kemudian yang keempat, khotib hendaknya menyampaikan khutbah dengan suara yang keras dan jelas, sehingga dapat terdengar oleh semua jamaah sholat Jumat yang hadir. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Artinya antara khutbah pertama dan khutbah kedua tidak boleh terdapat jeda yang panjang. Kemudian yang keenam, khotib diharuskan suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, khotib tentu harus menutup aurat. Kemudian, sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi, sehingga dapat terlihat oleh para jamaah. Kemudian yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami oleh jamaah sholat Jumat. Yang ketiga, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang keempat, khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Jadi ketika duduk setelah khutbah pertama selesai, khotib hendaknya membaca sholawat. Yang kelima, khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Ketiga rukun ini hendaknya dilakukan secara berurutan. Kemudian sunnah khutbah Jumat yang keenam yaitu jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah yang disampaikan oleh khotib. Yang ketujuh, khotib hendaklah memberi salam. Pada saat khotib naik mimbar, khotib membuka khutbah Jumat dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu muadzin melaksanakan azan. Yang kedelapan, khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan.
Sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa hal yang bernilai ibadah sunnah ketika hal itu kita lakukan. Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Imam Syafi'i menjelaskan sunnahnya mandi pada hari Jumat. Meskipun sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, namun mandi Jumat boleh dilakukan semenjak dini hari setelah terbit fajar. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan yang berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Kemudian yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Sunnah yang kelima yaitu menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum azan dimulai, kita harus segera pergi ke masjid. Kemudian yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Jadi setibanya di masjid, kita sholat sunnah 2 rakaat untuk menghormati masjid, atau disebut juga dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian sunnah yang ketujuh yaitu membaca Al-Quran atau berzikir sebelum khutbah Jumat. Sambil menunggu khutbah Jumat, kita disunahkan untuk membaca Al-Quran atau berzikir. Kita juga disunahkan untuk memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Adab atau tata krama dalam sholat Jumat. Yang pertama, meluruskan shaf atau barisan sholat. Shaf di depan yang masih kosong segera diisi. Karena salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya lurus dan rapat. Kemudian, ketika khotib sedang berkhutbah, kita tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat kita sia-sia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lahu." Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, "Diamlah, khotib sedang berkhutbah," sungguh engkau telah berkata sia-sia. Jadi ketika khotib sedang berkhutbah menyampaikan nasihat, kita diwajibkan untuk diam apapun yang terjadi. Kemudian, hikmah dari menjalankan sholat Jumat antara lain, yang pertama, memuliakan hari Jumat. Kemudian, menguatkan tali silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Misalnya, jika kita melihat ada jamaah sedang dilanda kesusahan hidup, kita bisa membantu mereka. Atau jika ada yang jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Sehingga dari sini umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sekaligus saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga yaitu berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barakah Allah. Kemudian yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Hikmah sholat Jumat yang kelima yaitu melipat gandakan pahala kebaikan. Mulai dari rumah berangkat, kita sudah melaksanakan berbagai sunnah-sunnah. Yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Dengan adanya sholat Jumat, kita dituntut untuk tepat waktu berangkat ke masjid, tepat waktu sebelum khotib naik mimbar. Kemudian halangan sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi tetap harus melaksanakan sholat zuhur. Kemudian hujan lebat. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga yaitu musafir, atau seorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh.
Kemudian yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman, entah karena kejahatan atau karena bencana alam. Sehingga kita diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Sebagaimana yang umum kita temui tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah-sunnah, yaitu yang pertama, kita membersihkan dulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas atau najis dan kotoran. Kemudian sebelum masjid, kita disunahkan untuk mandi, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Kemudian kita juga diharuskan untuk memakai pakaian yang bersih, disunahkan yang berwarna putih, memakai kopiah, dan memakai wangi-wangian. Kemudian segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sambil menunggu khotib naik mimbar, disunahkan untuk memperbanyak bacaan zikir, sholat nabi, dan bacaan Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muazin akan mengumandangkan azan yang pertama. Setelah selesai azan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah Jumat 2 rakaat. Kemudian khotib akan naik ke mimbar dan mengucapkan salam. Kemudian khotib duduk dan muazin mengumandangkan azan yang kedua. Di sini bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khotib akan naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khotib langsung melaksanakan khutbah. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat Jumat yang selanjutnya yaitu khotib akan menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Kemudian pada saat khutbah dibacakan, jamaah harus memperhatikan dengan khusyuk dan tidak diperkenankan bercakap-cakap. Selanjutnya setelah selesai khutbah, muazin akan mengumandangkan iqamah. Kemudian jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat, dan imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Setelah sesuai, kemudian imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Selanjutnya jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Jadi setelah selesai sholat Jumat tidak langsung berdiri kemudian pulang, tetap harus berzikir dan berdoa. Kemudian setelah itu sebelum meninggalkan masjid, jamaah juga disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Jumat terlebih dahulu sebanyak 2 rakaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang telah kita pelajari kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.